Oke, selanjutnya adalah mata kuliah di semester 2. Di semester 2 aku juga ambil 6 mata kuliah dan IP aku 3,96. Jadi balik lagi aku dapet 5A dan 1A minus kayak gitu. So don't worry, I can still give you a comprehensive review of what I went through selama 1 semester full online ini. Oke, jadi di sinilah kita bisa mengambil mata kuliah pilihan kita. Nah, ini namanya semuanya mata kuliah pilihan, tapi something that you guys need to know dalam pengambilan sistem mata kuliah di MKIK UGM ini, I'm not sure other places do this as well, tapi di UGM kayak di MKIK kayak gini. Jadi kita di present dalam, misalnya dalam silabus ada 12 mata kuliah pilihan gitu ya, which kita kan harus pilih 6 ya untuk 6 kali 3 18 SKS gitu. Nah, jadi tuh kelas ini hanya akan dibuka kalau ada 10 mahasiswa yang attend di sana. Jadi misalnya ada satu matkul yang aku kayak, keren banget, gue mau ambil itu adalah agama, kepercayaan, dan kebijakan, which is kayak mind blowing banget, aku pengen banget belajar. Tapi teman-teman aku nggak ada yang mau ikut matkul itu, jadi terpaksa aku nggak ambil matkulnya. Senam pilihan matkul itu might not necessarily all what you want dalam pembelajaran kalian di MKIK. Karena ada beberapa nih kelas yang kayak aku terpaksa ambil karena teman-teman aku ramainya di sana gitu. Which is kayak nih inovasi akar rumput. I don't really care per se, tapi aku harus ambil karena teman-teman aku banyaknya di sana. Jadi yang dibuka adalah mata kuliah itu. Oke, langsung aja ke reviewnya sama kriterianya adalah overview mata kuliahnya apa yang diajarin, terus dosen dan bobot tugasnya kayak apa, sama nilainya kayak gimana. Oke, nomor 1 adalah kelas inovasi akar rumput. Inovasi akar rumput ini overview kuliahnya adalah kayak yang aku jelasin di video aku sebelumnya. Bagaimana inovasi akar rumput ini menjelaskan soal inovasi yang diciptakan oleh masyarakat lokal untuk menyelesaikan masalah yang ada di ranah lokal juga. Intinya sih kayak gitu. Dan kelas ini bobot tugas dan dosennya, jadi gini, bobot tugasnya biasa aja, kayak tugas kelas ini nggak ngasih tugas banyak gitu. Tapi ya UAS UTS-nya ada karena kita dosennya ada 2. I actually forgot siapa dosennya. Tunggu ya, aku cari dulu ya siapa dosennya. Oke, ternyata ternyata dosennya adalah Pak Setiadi dan Bu Dewi. Nah, ini yang tadi aku bilang Bu Dewi aku ikut 2 kali nggak pernah dapet A. Kalau Pak Setiadi itu sendiri, apa ya, I wasn't really interested in the matkul ternyata. Jadi aku nggak banyak kayak oke, dalam bahasa kasarnya aku sering bengong di kelas ini because I'm not interested dalam inovasi akar rumput itu sendiri. Jadi ya udah, maafkan aku teman-teman kalau ada kelas yang nggak bisa aku review secara komprehensif. Kelas inilah kelas itu gitu loh. Nah, tapi di sini nilai aku A- still karena kelas ini sangat menjunjung tinggi nilai UTS dan UAS. Jadi as long as I do well in those two, aku dapat A-. Kayak aku sih merasanya begitu ya, tapi aku dengar juga temen aku ada yang dapat A garis miring B, which bobot nilainya lebih rendah daripada A-. Kalau A- tuh bobot nilainya adalah 3,75. Kalau A_AB itu adalah 3,5 gitu. Nah, jadi I'm not sure apa yang menjadi kriteria ini, tapi menurut aku itu adalah UTS dan UAS. Jadi karena aku do well in that too, aku dapat A-. Oke, matkul selanjutnya adalah inovasi tata kepemerintahan. Nah, inovasi tata kepemerintahan is like the reason why orang datang ke prodi ini in the first place. Jadi intinya dalam mata kuliah ini kita membahas soal sistem pemerintahan yang ada dan sistem pemerintahan sebelumnya, dan apa situ negara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia ini itu menganut sistem pemerintahan yang mana. Nah, tapi ini sistem pemerintahannya tuh bukan yang kayak presidensial, parlementer, monarki konstitusional, bukan yang kayak gitu. Tapi lebih ke arah kayak dari cara kerjanya ini tuh apa. Misalnya kayak ada new public management atau misalnya old public service, yang kayak gitu-gitu deh. Banyak kayak
isinya kayak apa, intinya inovasi tata kepemerintahan tuh soal itu gitu. Dan kalau dari bobot tugas dan dosennya, again dosennya Pak Hatna dan Prof Muhajir. Jadi balik lagi ke pengalaman aku di mata kuliah kebijakan berbasis data dan kepemimpinan transformasional, itu sama dosennya kayak gitu. Dan kalau bobot tugasnya, karena mata kuliah ini full online dan menggunakan G Classroom, Mas Aji asdosnya itu membagi rata kayak tiap minggu tuh ada tugas yang kayak review gitu, terus ada tugas diskusi kelas di G Classroom yang kayak gitu-gitu, but nothing too serious. Aku nggak pernah merasa terbebani dengan tugas ini kayak dengan matkul ini, sama seperti aku terbebani oleh matkulnya Pak Wahid di semester sebelumnya. Kayak normal aja, nggak ada tugas harian yang berarti, tapi adanya tugas-tugas yang bobot berat sekali-sekali gitu. Terus ada kuis, which is kayak very interesting in the pandemics. Kayak ada kuis tuh, dan kuisnya pakai Google Forms, and itu was really kayak ya udah 1,5 jam bahas soal, jawab soal gitu. Tapi ya udah, aku tidak pernah merasa ada masalah, dan bobotnya oke aja, normal kayak kelas S2 pada umumnya. It's not too easy, it's not too hard. Nah, nilai aku di mata kuliah ini adalah A. Everything done just by doing that. Kayak aku aktif di kelas, aku ujian UTS dan UAS dengan baik dan benar. Aku nggak pernah ngerjain tugas yang ada di Google Classroom. Aku ikut kuis, pokoknya kayak yaudah ikutin aja semuanya dengan baik dan benar. I think niscaya nilai kamu pasti A. Setelah inovasi tata kepemerintahan itu ada dinamika kependudukan dan inovasi sosial. Oke, sebenarnya kalau overview dari kuliah ini yang dipelajari lebih banyak soal kependudukan, kayak apa sih kebijakan-kebijakan pengendalian kependudukan, misalnya kayak KB, terus abis itu peran BKKBN, and bagaimana cara meningkatkan indeks kualitas hidup, indeks ini, indeks itu, yang kayak matkul ini adalah matkul yang paling bersentuhan dengan BPS, dengan website Badan Pusat Statistik. Kalau ada yang hit and miss dari mata kuliah aku, this is the miss, kayak aku sebenarnya tidak perlu mempelajari ini, tapi in the end aku belajar juga, and I think I knew more now about kependudukan di Indonesia tuh kayak apa. But still doesn't change the fact that I don't think I need to know about that. Oke, dosen dan ininya, balik lagi dosennya itu adalah Pak Agus Joko Pitoyo dan Dr. Umi Listianingsih. Nah, jadi dua beliau ini sangat-sangat komprehensif dalam menjelaskan ilmunya. Nggak ada yang gimana-gimana, source-nya juga semua legit. Kayak banyak yang kayak misalnya gini nih, oke, Irnasya, apa menurut kamu? Terus aku tuh nggak punya pendapat gitu loh guys, kayak apa ya, pendapat aku sama dengan ibu gitu. Tapi beliau tuh sangat encouraging terhadap kayak ayo dong, masa nggak pengen tahu lebih banyak sih, kependudukan tuh seru loh, yang kayak gitu-gitu. The types of dosen I like yang selalu mencoba secara aktif untuk membawa orang-orang ke field of study mereka, dan aku aim untuk menjadi dosen yang kayak gitu. So I find this class very pleasant, even though aku sangat-sangat struggle banget di bagian yang kayak coba bandingkan indeks kependudukan, indeks kualitas hidupnya masyarakat Bekasi dengan masyarakat Bantul gitu misalnya. Itu kayak struggle banget, but all in all it's good. Tugasnya juga nggak begitu banyak, paling kayak apa ya, review lagi. Tapi ada satu tugas yang kayak susah banget, benar-benar susah karena BPS-nya itu datanya nggak komplit. Jadi kita disuruh bikin proyeksi kayak menggambarkan bagaimana kualitas hidup masyarakat dalam suatu tempat tuh, misalnya kayak provinsi. Terus abis itu gimana tuh, kayak pokoknya dia suruh jelasin deh kayak gitu. Nah, tapi ini kan data BPS tuh kayak ada yang lengkap ada yang enggak kan. Nah, jadi aku merasa tugas itu waktu itu susah banget. But in the end it all worked out. It was really okay. Jadi ya udah, itu adalah bobot tugasnya yang ada yang susah, ada yang enggak. Tapi banyak kan yang enggak, sumpah. Nah, kalau Pak Joko dan Dr. Umi biasa aja kayak yang tadi aku udah jelasin. Nilai aku adalah A. Dan ini aku dapetinnya sangat berterima kasih. Karena waktu itu tuh aku ujian nih. Terus ujiannya tuh aku kira paper like every other
ujian yang ada di S2 ini. Ternyata ujiannya tuh duduk di kelas dong. Dan kayak aku tuh lagi demam waktu itu, dan aku bangun jam 12 siang. Itu miss call di handphone aku udah banyak banget, kayak ujian. Nah, tapi abis itu aku hubungin Pak Joko, aku bilang kayak, mohon maaf, saya nggak kebangun karena saya sedang demam. Kalau saya ingin ujian susulan apa bisa atau enggak, kalau tidak bisa saya harus gimana, kan kayak gitu. Nah terus Pak Agus kayak, oh ya sudah, kumpulkan saja, semoga sehat-sehat. Terus aku kayak and even still aku tetap dapat A. Jadi kayak matkul ini is very good for you people yang ingin mendapatkan nilai A. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah kebijakan intelijen dan keamanan nasional. Oke, overview kuliah ini sangat-sangat sesuai dengan namanya. Basically, menurut aku, ini adalah mata kuliah favorit aku sepanjang MKIK. Dosennya juga luar biasa favorit aku. Dan matkul ini memperkenalkan aku terhadap bagaimana dunia perintelijenan di global, secara global, terutama di Indonesia. Dan juga konsep keamanan nasional itu sendiri dalam konteks kebijakannya. Jadi bukan konsep-konsep yang kayak waktu di kriminologi aku juga mempelajari soal keamanan nasional, tapi lebih dalam konteks kayak bagaimana keamanan nasional itu penting gitu. Cuma kalau ini tuh lebih ke arah kebijakan apa sih yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan nasional ini. Dan kelas aku waktu itu sangat-sangat menarik karena kita satu angkatan sama mahasiswa-mahasiswa dari TNI Militer Indonesia. Jadi kita kayak sangat berbagi pikiran gitu soal apa yang kita tahu sebagai ilmuwan sosial mengenai kebijakan intelijen dan konsep keamanan nasional itu sendiri, dan bagaimana mereka mempraktekannya sebagai bagian dari militer. Nah kayak gitu, itu adalah overview dari kuliah ini, mempelajari soal kebijakan soal dunia intelijen in general dan konsep apa itu keamanan nasional. Bagi kalian yang dapat Pak Riza, kayak beruntung, seberuntung-beruntungnya. Oke, untuk bagian dosen dan bobot tugasnya ini dia adalah tipe matkul yang berkelompok, terus habis itu tiap minggu ada tugas sama kelompoknya. Kayak I think we are all familiar with that system. Jadi setiap minggu ada tugas, dan tugasnya hampir selalu kelompok. Kayaknya tugas individunya tuh ada UTS, UAS, sama ada satu yang tugasnya individu. Sisanya tuh semuanya kelompok, dan sisanya semuanya present. Kayak ini adalah matkul yang menurut aku paling mengingatkan aku sama S1 dibandingin sama semua matkul yang lainnya. Dosennya kayak apa? Pak Riza itu sangat pinter banget deh. Kayak kalau misalnya aku bikin video soal cuma untuk muji-muji Pak Riza doang, bisa, sumpah. Kayak Pak Riza tuh like boom ya, dia membuat aku menjadi kayak, gue kalau jadi dosen harus kayak beliau. Terus aku sampai nanya kayak sama temen aku, sumpah gajinya dosen UGM berapa, aku pengen hijack dia nanti kalau aku udah jadi pengajar di kriminologi. Aku pengen beliau ngajar di kriminologi walaupun beliau tidak memikirkan soal kejahatan sama sekali, because that's just how good he is as a dosen gitu ya. Kayak wah, panutan banget deh. Beliau sangat pintar, beliau tahu cara menjawab pertanyaan kita semua dan mengkaitkannya dengan apa yang harus kita pelajarin di silabus, nggak ngalor ngidul kayak dosen-dosen pada umumnya. Terus pemberian bobot tugasnya juga pas, dan dia sangat entusias sama tugas-tugas kita. Kayak banyak dosen yang kita bikin tugas kayak 3000 kata capek-capek terus nggak dibaca sama dosennya, and we know that they don't read it. And kadang-kadang kita juga bikin tugas ngaco kan, karena kita tuh nggak bakal dibaca juga. Tapi Pak Riza tuh nggak kayak dibaca guys, jadi hati-hati. But all in all he was really great. And kalau ada teman-teman yang tertarik sama dunia intelijen dan pengen melihat dari standpoint manusia biasa gitu ya, kayak aku yang tidak terlalu terlibat dengan yang kayak gitu-gituan, this matkul is really great for you. Nah nilaiku A. Simply by doing well di semua tugasnya, tugas hariannya, terus presentnya, UTS, UAS, dan pokoknya semua komponen nilainya just do well aja, dapatnya A. Oke, next adalah bisnis, politik, dan masyarakat. Nah ini adalah matkul yang nomor 3 aku suka di MKIK. Nomor 1 kebijakan intelijen, nomor 2 nilai publik inovasi, dan nomor 3 bisnis, politik, masyarakat. Overview-nya, bisnis, politik, dan masyarakat ini membicarakan soal bagaimana bisnis dan politik itu menggerakkan masyarakat
dan abis itu kayak nyerempet apa hubungannya dengan kebijakannya, karena kebijakan kan produk dari masyarakat itu produk dari bisnis dan politik. Nah itu adalah framework besar dari matkul ini. Di dalamnya tuh ngebahas banyak banget, kayak ada dinasti bisnisnya keluarga cendana pada zaman itu, kayak itu tuh apa efeknya sampai sekarang. Nah terus ada policy narrative, kayak bagaimana sebuah kebijakan itu dinarasikan sedemikian rupa sehingga itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara masif gitu. Yang example-nya yang bisa aku pakai adalah bagaimana kebijakan sawit itu kemudian sangat profitable untuk bisnis sehingga merubah tata hidup masyarakat. Nah itu adalah a glimpse of what you will discuss di mata kuliah ini. Dosennya adalah Mas Hakim dan Mas Nanang. Ini wah gila deh. Kalau Pak Riza tuh they are mind blown, ini juga duo mind blown. They're really good at what they're explaining, kayak bagaimana caranya untuk hal-hal yang bisa menjadi teori konspirasi kalau dibicarakan di tempat-tempat lain tuh kok bisa menjadi bahasan akademis sama beliau-beliau ini. And bobot tugasnya juga nggak ada, practically hampir nggak ada, cuma UTS sama UAS. Bahkan di matkul ini nggak ada UTS, kayak UAS doang, which UASnya kayak do or die, sama kayak nilai publik tadi. UASnya tuh aku bikin kayak 10 sampai 15 halaman tentang apa itu digital kekuasaan di cyberspace, kayak power in the digital prowess lah intinya kayak gitu. Tapi itu cuma balik lagi sama kayak nilai publik itu tuh dari 12 minggu kita kan punya 12 topik. Nah itu kita pilih salah satu dan bikin makalah 7-10 halaman soal itu. Jadi matkul itu kayak gitu, bobot tugasnya sangat-sangat mudah, tapi begitu UTS sama UAS berat, nauzubillah berat gitu. But it's okay, kayak UAS pada umumnya aja sih kalau menurut aku. Mas Hakim sama Mas Nanang, there's really nothing to talk about them. They were really cool, they were really great. Ya, nilai aku A. What's there not to like about this matkul? Kayak seru, dosennya bagus, terus abis itu aku suka kayak chef's kiss. Terakhir ada kelas monitoring dan evaluasi program. Kelas ini adalah kelas yang paling sesuai sama namanya, kayak pokoknya sepanjang 12 minggu ini belajar cuma bagaimana cara monitoring dan bagaimana cara evaluasi program. Dimulai dari step paling pertama yaitu bikin theory of change-nya apa. Misalnya kayak kita punya teori bahwa dengan kebijakan A yang akan kita propose ini akan terjadi perubahan B. Nah itu apa indikator-indikatornya. Nah intinya mata kuliah ini mempelajari hal itu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah paling praktikal yang pernah aku pelajarin di sepanjang kriminologi dan MKIK ini. Intinya kayak ini ada skill set, kayak gini cara menggunakan skill setnya, begitu. Udah, itu doang, that's it. Untuk dosen dan bobot tugasnya, bobot tugas mata kuliah ini berat di UTS dan UAS, tapi untuk hariannya enggak, kayak baca ini, review, udah kayak gitu doang. Terus Pak Subarsono dan Bu Evita itu gimana ya, kalau Pak Subarsono orangnya sangat-sangat lecturer pada umumnya yang kayak ngobrol, terus begitu beliau penjelasannya selesai kita diajak kayak oke, ada yang mau ditanyain nggak, kayak itu Pak Subarsono. Nah tapi kalau Bu Evita tuh kayak dosen-dosen tegas yang kayak wants active participation dari para mahasiswanya, which kita mahasiswa S2 ini pada banyak yang kaget, kayak gila, kayak nih membawa gue flashback ke S1 ya kayak gitu. But other than that biasa aja, kayak nggak terlalu gimana-gimana. Cuma kalau misalnya mahasiswanya udah lumayan tua, misalnya aku kan masih muda ya, dalam umur 20-an dan aku Gen Z milenial, itu kayak ketemu sama beliau menurut aku biasa aja gitu. Cuma kalau teman-teman aku yang udah generasi X, baby boomer, itu tuh rata-rata mereka ngerasa kayak wah anjir serem banget nih dosen kayak gitu, karena every time you speak you have to say the sources along with what you said, kayak terus kamu harus paham yang kayak gitu-gitu loh. Jadi itu yang membuat Bu Evita tuh agak berat kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang udah yang udah lama nggak sekolah sih sebenarnya, yang udah lupa teori-teorinya tuh Bu Evita dirasa lumayan berat.
sama beliau-beliau tersebut. Oke, nilai aku itu A, dan cara dapetinnya intinya itu kayak just be on class, kayak jangan kabur-kaburan. Terus abis itu kayak do well on the tugas-tugas hariannya yang cuma review-review, kayak udah kumpulin aja. And most of all, do well in UTS and UAS. Udah, that's it. That's all you've got to say about this mata kuliah, karena mata kuliah ini sangat sesuai sama namanya deh, yang dipelajarin adalah monitoring dan evaluasi program. Ya kayak gitu. Oke guys, aku rasa that's enough untuk review aku terhadap 36 SKS yang sudah aku lalui di MKIK. Sekarang aku udah tinggal 8 SKS lagi, nulis tesis aja. Wish me luck. Kalau misalnya ini berhasil, I should graduate di bulan Desember 2021, tapi ya insya Allah aja. Thanks, I wish people would have talked more about S2 ini di MKIK ini. Kayak it's not that hard. Kayak orang-orang banyak bilang kayak S2 tuh gampang, kayak ya gue enggak setuju sama kalian. S2 memang enggak lebih susah dari S1, tapi lebih repot, lebih ribet gitu. Ekspektasi terhadap tugasnya tuh lebih tinggi daripada S1 yang sekedar kayak ya udah nih ada bacaan ini, ya udah lo tulis terus habis itu udah kayak gitu. Kayak tambahin pendapat lo berapa paragraf, yang nggak kayak gitu coy. Kayak lebih banyak tugas-tugas yang kayak ini ada kayak gini nih case study-nya. Nah terus habis itu lo maunya kayak gimana? Habis itu rangkai dengan detail tapi harus ada teorinya ya. Nah itu tuh banyak tugas-tugas S2 yang menurut gue tuh kayak gitu, kayak susah banget kayak gitu. Especially kalau lo nggak familiar sama ilmunya. Makanya kayak nilai-nilai gue di kepemimpinan, inovasi itu tuh pada jatuh-jatuh karena ya gue nggak begitu tahu soal itu semua. Apalagi ya yang aku harap tuh orang-orang ngomong soal S2 sama yang namanya silabus tuh penting banget. Kayak aku tuh banyak, jadi dari matkul-matkul pilihan yang aku ambil, aku ngerasa yang fit into my expectations, yang aku memang ambil karena aku butuh ilmunya, itu literally cuma 3 gitu loh. Cuma kebijakan intelijen, terus abis itu inovasi tata kepemerintahan, sama bisnis politik masyarakat. Udah 3 ini doang. Sisa 3-nya aku ngerasa kayak ngapain gue ambil nih matkul ya, kayak ini nggak sesuai sama apa yang pengen aku pelajarin gitu. Dan that was my fault. Kenapa aku tidak mencari tahu lebih dalam mengenai apa itu, kayak dinamika kependudukan tuh ngomongin apa sih, kayak ngomongin kependudukan virtual nggak? Kalau nggak ngomongin ya udah gue jangan so tahu gitu loh. Kayak gue jangan so tahu ambil ntar paling ngomongin, ntar gue bisa tanya tuh, kayak that's not true. Terus inovasi grassroots, I thought inovasi yang datang dari internet itu juga bisa menjadi inovasi grassroots. Nah tapi ternyata inovasi grassroots tuh salah satu pakemnya adalah it has to be local. Nah sementara di cyberspace kan nggak ada yang namanya local or not local ya, karena everything's borderless, everything is part of everything kayak gitu loh. Jadi itu juga miss. Nah terus monitoring dan evaluasi program, aku rasa it's also hard to implement dalam studi kriminologi yang aku inginkan gitu ya. Jadi aku kayak ini juga miss lagi, kayak banyak banget matkul yang aku miss. So my advice is that you guys should read more into the silabus dan matkul apa yang ditawarkan oleh program studi kalian masing-masing sebelum mau ambil S2. Jangan so tahu kayak aku, terus habis itu begitu nilainya keluar langsung kayak ngapain ya gue sebenarnya ngambil matkul ini, kayak nggak tahu juga. Don't do that. Okay, I think that's it. That's all I want to talk about in this video. Atau lagi mau update kapan ya, mau update apa ya, kayak banyak banget hal-hal yang ingin aku omongin tapi habis itu kayak ya udah lost in translation aja gitu, kayak lost in nggak niat bikin video YouTube. Tapi ya udah deh, kayak that's it. Kalau ada yang pengen nge-reach aku langsung aja di @irnasya.ch. Mau tanya-tanya soal seputar seleksi masuk UGM gimana kak, seleksi masuk kriminologi gimana kak. Those are the things that I trendy specialize about. Terus aku juga menawarkan kalau ada teman-teman yang lagi bimbingan skripsi atau tesis yang pengen diskusi soal pengen tahu dong soal social research yang berkenaan dengan kriminologi,
atau social research yang berkenaan dengan digital gitu, please contact me. I would really love to talk to you guys, kayak ngobrol adalah sumber ilmu guys. Jadi ya udah, oke, that's it. Thank you very much for watching this video. I hope I see you soon. Bye.